Baiklah, ilmu kewirausahaan merupakan suatu bidang ataupun disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability seseorang, serta perilaku dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Di samping itu, kewirausahaan merupakan suatu keberanian dalam rangka untuk melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang. Upaya yang dilakukan ini biasanya didasarkan atas kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, sehingga hal tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Baiklah, kita masuk pembahasan, yakni materi yang pertama tentang faktor-faktor pemicu kewirausahaan akan disampaikan oleh rekan saya, Arinda Maulina. Kepada Arinda, saya persilakan. Faktor-faktor pemicu kewirausahaan. David C. Ainsland mengemukakan bahwa kewirausahaan ditentukan oleh yang pertama, motif berprestasi atau achievement, yang kedua, optimisme atau optimis, yang ketiga, sikap-sikap nilai atau value attitude, yang keempat, status kewirausahaan atau entrepreneurial status. Kemampuan berwirausaha merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasikan kreativitas, inovasi, kerja keras, dan keberanian dalam menghadapi risiko untuk memperoleh peluang. Sementara itu, secara umum, perilaku kewirausahaan ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal yang terdiri dari kepemilikan, kompetensi, dan insentif. Sedangkan yang kedua, faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi tentang faktor-faktor pemicu kewirausahaan oleh Arinda Maulina. Materi selanjutnya yang akan disampaikan adalah tentang alur dan proses dalam berwirausahaan. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya kembali, yakni Gita Syifa Kalbina. Kepada Gita, dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu alur dan proses dalam berwirausaha. Proses awal dan pertumbuhan seseorang yang memiliki kemauan berusaha biasanya diawali dengan adanya suatu tantangan. Ada tantangan, maka ada usaha untuk berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Dengan adanya tantangan tersebut, seseorang akan berpikir kreatif untuk melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan, khayalan, dan dorongan untuk berinisiatif. Khayalan ini memang penting untuk melahirkan gagasan. Nah, gagasan, ide, dan dorongan muncul apabila kita berpikir kreatif. Sementara itu, proses pertumbuhan kewirausahaan dapat diketahui dengan ciri penting. Nah, seperti misalnya pada tahap pertama, yaitu proses imitasi dan duplikasi. Para wirausaha mulai meniru ide-ide orang lain. Misalnya, untuk memulai dan merintis usaha baru, diawali dengan meniru usaha orang lain. Dalam menciptakan jenis barang ataupun jasa yang akan dihasilkan, meniru yang sudah ada. Demikian pula dengan teknik produksi, desain, pemprosesan, organisasi usaha, dan pola pemasaran, yaitu tetap meniru yang sudah ada. Selanjutnya, pada tahap duplikasi dan pengembangan, para wirausaha mulai mengembangkan ide-ide barunya. Dalam tahap duplikasi produk, misalnya, wirausaha mulai mengembangkan produknya melalui diversifikasi dan diferensiasi dengan desain sendiri. Kemudian adanya tahap menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui ide-ide sendiri sampai terus berkembang. Nah, pada tahapan ini, organisasi usaha mulai diperluas dengan skala yang lebih luas pula. Produk mulai diciptakan sendiri didasarkan pada pengamatan pasar, kebutuhan konsumen, ataupun adanya keinginan untuk menjadi penentang pasar atau market challenger, bahkan pemimpin pasar ataupun market leader. Kemudian, adanya ciri-ciri tahap awal dan pertumbuhan dalam kewirausahaan. Nah, pada kategori yang pertama, terdapat adanya tujuan dan perencanaan. Pada tahapan awal, dicirikan dengan adanya kesinambungan tujuan dan rencana pokok dalam menciptakan ide-ide ke pasar. Kemudian, dalam tahap pertumbuhan, dicirikan dengan adanya tumbuh sederhana, efisiensi, orientasi pada laba, dan rencana langsung untuk mencapainya. Pada kategori yang kedua, adanya sifat ataupun ciri-ciri kunci personal. Nah, pada kedua tahapan ini, mereka sama-sama memfokuskan pada masa yang akan datang. Pada tahapan keduanya, sistem pengambilan risiko yang moderat dengan tingkat toleransi yang tinggi terhadap perubahan dan kegagalan.
Kemudian, adanya tahap awal, yaitu pengetahuan teknik dan pengalaman inovasi pada bidangnya. Sementara itu, pada tahap pertumbuhan, kapasitas untuk menempatkan selama pertumbuhan lebih cepat, kemurnian organisasi, dan kemampuan dalam berhitung. Pada kategori yang ketiga, dikenal dengan adanya sifat untuk desain. Nah, pada tahap awal dicirikan dengan struktur pola yang sederhana dan lebih luas dengan jaringan kerja komunikasi yang luas secara horizontal. Sedangkan pada tahap pertumbuhan, struktur yang fungsional dan vertikal. Pada tahap awal, otoritas pengambilan keputusan dimiliki oleh wirausaha, sementara pada tahap pertumbuhan, mereka mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada manajer level kedua. Alur selanjutnya yaitu adanya proses perkembangan. Carol Noor mengemukakan faktor-faktor pemicu kewirausahaan dan model proses kewirausahaan, sebagaimana dengan adanya bagian berikut. Tahap pertama yaitu adanya fase inovasi. Kewirausahaan berkembang dan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi ini dipicu oleh faktor pribadi dan lingkungan. Faktor individu yang memengaruhi inovasi adalah adanya pencapaian locus of control, toleransi, pengambilan risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, dan pengalaman. Yang kedua, yaitu adanya fase kejadian pemicu. Setelah inovasi semakin merangsang untuk terus berproses dan timbullah kejadian pemicu. Kejadian pemicu dipengaruhi oleh adanya faktor pribadi, sosiologi, dan lingkungan. Yang ketiga, yaitu adanya fase implementasi. Setelah adanya pemicu, maka dalam implementasinya dipengaruhi oleh faktor pribadi, lingkungan, dan sosiologi. Faktor pribadi yang memengaruhi implementasi terdiri atas visi, komitmen, manajer, pemimpin, dan wirausahawan. Faktor lingkungan yang memengaruhi implementasi terdiri atas pesaing, pelanggan, pemasok, investor, banker, inkubator, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Keempat yaitu fase pertumbuhan. Implementasi mendorong pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan dipengaruhi oleh pribadi, organisasi, dan lingkungan. Sementara itu, faktor pribadi yang memengaruhi pertumbuhan juga terdiri atas visi, komitmen, manajer, pemimpin, dan kewirausahawan. Faktor organisasi yang memengaruhi pertumbuhan wirausaha meliputi adanya kelompok, strategi, struktur, budaya, dan produk. Sementara itu, faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan juga terdiri atas pesaing, pelanggan, pemasok, investor, ataupun banker. Sekian. Baiklah, langsung saja materi berikutnya adalah langkah-langkah dalam berwirausaha dan faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Dianal Fajriati. Kepada Dianal, dipersilakan. 3. Langkah-langkah dalam berwirausaha. 1. Langkah menuju keberhasilan. 2. Memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. 3. Kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko baik waktu maupun uang. 4. Membuat perencanaan, usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya. 5. Mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. 4. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Yang A. Faktor penyebab keberhasilan kewirausahaan. 1. Kemampuan dan kemauan. 2. Tekad yang kuat dan kerja keras. 3. Kesempatan dan peluang. Ada solusi dan ada peluang. 4. Lokasi. 5. Hubungan dengan pemasok dan distributor. Keenam, keuangan. Ketujuh, organisasi. Kedelapan, perencanaan. Kesembilan, administrasi. Dan ke-10, peraturan pemerintah, politik, sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Yang B, faktor penyebab kegagalan kewirausahaan. Menurut Zimmer pada tahun 1996 dalam Surya 2001 menyatakan bahwa kegagalan wirausaha disebabkan oleh 1. Tidak kompeten dalam manajerial. 2. Kurang memiliki pengalaman dalam berbagai segi kemampuan. Ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Keempat, adanya kegagalan dalam perencanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Keenam,
kurangnya pengawasan peralatan. Yang ketujuh, sikap kurang sungguh-sungguh dalam berwirausaha. Dan yang ke-8, tidak mampu dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan menjadi yang lebih baik. Ya, itulah tadi penyampaian materi oleh Diana Fajriati. Selanjutnya, penyampaian materi berikutnya, yakni keuntungan dan kegagalan dalam berwirausaha, akan disampaikan oleh rekan saya, Elsha Apriliana. Kepada Elsha, disilakan. Keuntungan dan kerugian kewirausahaan. Keuntungan kewirausahaan antara lain, yang pertama dapat memilih bidang usaha sesuai minat dan bakat. Yang kedua, keuntungan usaha dapat dinikmati sendiri. Yang ketiga, memperoleh kepuasan. Yang keempat, tidak ada yang memerintah. Yang kelima, tidak perlu persetujuan pihak lain dalam membuat keputusan. Yang keenam, mempunyai peluang membantu orang lain. Kerugian kewirausahaan adalah: yang pertama, jam kerja panjang dan tidak teratur. Yang kedua, risiko tanggung jawab luas. Yang ketiga, pendapatan tidak stabil. Yang keempat, sering terlibat masalah keuangan. Yang kelima, belajar tidak ada akhirnya. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemauan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi atau daya guna, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Di samping itu, kewirausahaan merupakan suatu keberanian dalam rangka untuk melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang. Tahap kewirausahaan itu bersumber dari dalam diri, di mana mulai dengan keyakinan dan skill apa yang dimiliki untuk membangun sebuah usaha. Kemudian, proses kewirausahaan meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dalam sebuah posisi manajemen. Seorang wirausaha perlu mencari, mengevaluasi, serta mengembangkan peluang-peluang dengan jalan mengatasi sejumlah kekuatan yang menghalangi penciptaan sesuatu hal yang baru.